Halo guys, masih bersama gue Mas Don Gadget. Ini gue mau review dan compare di handphone 1 jutaan dengan spek yang berbeda. Samsung A05 versus Vivo Y18. Nah, kalau dari segi desain belakangnya kameranya sama-sama dual kamera dengan satu flash. Di sini untuk Vivo Y18 dia pakai bahan matte, di sini pakai plastik bahannya. RAM 4 64 4128 dan 6128 sama dua-duanya. 3 versi untuk dari segi penyimpanan dan RAM. Vivo Y18 dan Samsung A05 ini dengan chipset sama-sama MediaTek dan 12 nanometer. Tapi banyak perbedaannya. Beda selisih harganya sih, beda selisih harga 100 ya dengan si Vivo Y18. Di sini untuk Vivo Y18 sudah dilengkapi dengan NFC. Nah, dan Samsung belum. Dan Vivo Y18 di sini sudah pakai slide finger di sampingnya, dan si Samsung belum. Untuk baterai di sini sama-sama 5000 mAh, pengecasan yang berbeda. Kalau bond dari Samsung A05 ini pengecasannya 25 watt dan Vivo 15 watt. Untuk di res harga untuk Vivo ya, gue Vivo 464-nya itu di harga 1599 ya. Dan untuk Samsung 464-nya 1399, beda selisih 200. Resolusi layarnya gimana? Untuk si Samsung dia pakai LPS ya kalau nggak salah dia. Nah, kalau si Vivo di 90 Hz. Ya. 90 Hz. Kamera belakang sama-sama 50 megapiksel belakangnya. Nah, ini gue coba, ini kan gue ambil di full ya. Coba 3/4 ya, sama-sama 3/4 nih guys ya. Ini sama-sama di full juga untuk warna layarnya. Nah, ini tadi gue bilang dari segi resolusi layar ini berbeda. Ini pakai IPS ya. Di sini 90 Hz. Jadi untuk ketajamannya lebih tajam di Vivo Y18. Ini bakal gue cek lagi di videonya Vivo Y18 dan Samsung A05. Nah, dari segi grafik kita bisa lihat ya. Untuk getaran-getarannya si Samsung masih meraba warna, Vivo sudah langsung fokus dengan cek kecerahan warnanya. Oh, ini sama-sama full layar ya. Full kualitas layarnya ya. Ini sama-sama full. Ya. Oke. Ini gue tes dulu kamera depan. Gue tes foto. 9,6, gue rubah resolusi di 3,4. Sama-sama 3/4. Coba gue wide juga. Untuk kamera depannya dia sama-sama di 8 megapiksel, pembukaan lensa f2.0 ya. Tapi sayangnya si Vivo ini pengecasannya hanya 15 watt, Samsung pengecasannya 25 watt. Kalau misalnya untuk pengecasan lebih cepat ya otomatis Samsung 25 watt. Tapi kalau dari segi performance, kelengkapan fitur ada di Vivo Y18 ya. Beda selisih harganya dengan si Samsung itu 200.000. Tapi spek kalian dapat sudahlah oke banget di sini. Vivo Y18 dengan desain yang sangat mewah. Kalau menurut gue sih Vivo Y18 ya. Dua-duanya sama-sama bagus. Tapi kalau dari segi kelengkapan, performance, kualitas layar, kalau dibilang chipset sih sama-sama 12 nanometer dengan MediaTek juga. Untuk si Vivo Y18 dan Samsung A05. Ukuran layar Vivo 6,5 inch, Samsung 6,7 inch. Jauh lebih kecil, lebih nyaman digenggam juga. Untuk Vivo Y18.
Nah, untuk range harganya ini gue tunjukin buat kalian semua. Ini Vivo. Nah, dia ada 3 versi. 44, 4128 sampai 6128. Nah, ini Vivo, ini Samsung. Untuk harganya ya. Handphone di 1 jutaan ya. Spesifikasi dari segi penyimpanan RAM itu sama versi-versinya, tapi yang berbeda itu dari fiturnya. Kalau di Vivo Y18 sudah memakai NFC dan fingerprint, dan dari segi kamera pembukaan lensa di belakangnya, depannya sebenarnya itu sama, cuman yang ngebedain itu dari resolusi layar ya. Kualitas layarnya jauh lebih tinggi di Vivo Y18. Ini rekomend sih buat kalian. Dan untuk kelengkapannya, si Samsung ini A05 standar packingnya itu handphone dan kabel charger. Udah ada adapter juga 25 watt. Dan Vivo Y18 standar packing charger, udah dapat cover ya sama anti gores ya. Sudah terpasang. Dua-duanya sama-sama oke. Cuma kalau buat gue sih rekomend Vivo ya Y18. Beda selisih 200 ya untuk res harganya. Tapi kalian udah dapat performance yang oke banget. Handphone harga 1 jutaan udah pakai NFC dan fingerprint ya. Ini gue cek lagi untuk Samsung dan Vivo. Tambahan RAM-nya. Ini yang gue pegang sama-sama RAM 4. Sama-sama di RAM 4. Nah, ini gue mau cek lagi extend RAM-nya. Ini Samsung. RAM plus-nya 4. Vivo 4 plus 4 sama. Sama. Octa-core 2.0 GHz sama. Keluarnya tapi berbeda. Nah, kalau si Samsung ini A05 2023, launchingnya Vivo ini 2024 di bulan ini. Nah, itu dia guys yang tadi gue sampaikan untuk dari Vivo Y18, Samsung A05. Rekomen buat kalian nyari handphone harga 1 jutaan itu di Vivo Y18. Karena yang tadi gue bilang dari segi resolusi layarnya ini 90 Hz, kalau Samsung pakai IPS LCD. Ukuran layar juga jauh lebih slim di Vivo Y18. Di sini 6,5 inch, di sini 6,7 inch. Fiturnya sudah lebih lengkap di sini, NFC dengan fingerprint. Nah, di sini belum ada NFC dan belum ada fingerprintnya. Tapi kalau pengecasan, si Samsung ini bawaannya udah 25 watt, Vivo 15 watt. Tapi nggak terlalu masalah ya. Fast charging dan super fast. Sebenarnya kalau misalnya up to, kalau kalian mau pakai yang 3 watt juga nggak masalah di Vivo. Maksimalnya. Dari segi berat, ya. Kalau berat gramnya ini sebenarnya sama-sama ya, sama-sama beratnya. Biarpun si Vivo dengan kamera yang cukup lumayan besar. Dan Samsung kamera yang kecil. Nah, kita lihat ini chipsetnya sama ya, kita tes untuk performance di buat buka aplikasi. Sama-sama cepat sih. MediaTek, sama-sama MediaTek dan chipsetnya 12 nanometer. Oke. Rekomen buat kalian handphone 1 jutaan Vivo sih. Setelah gue coba sih, dari segi ukuran layar, kenyamanan pegangnya lebih ke Vivo Y18 dibanding Samsung A05. Sebenarnya sama-sama enak. Cuman yang tadi gue bilang kelebihannya si Vivo ini sudah NFC dan fingerprint, Samsung belum. Baterai sama-sama 5000 mAh, kamera megapiksel sama tapi hasilnya berbeda. Kita tadi udah tes juga untuk foto dan video. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe.